Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Fatimatu Zahro dengan NIM 196300102 dari kelas Kimia C. Di sini saya akan menjelaskan tentang biosintesis protein untuk memenuhi ujian tahap 1 mata kuliah metabolisme biomolekul dengan dosen pengampu Ibu Akyun. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang protein. Protein merupakan senyawa organik dengan berat molekul tinggi yang heteropolimernya tersusun dari kurang lebih 20 jenis asam amino yang terdapat dalam sel. Untuk meningkatkan asam amino dengan asam amino lainnya dibutuhkan ATP. Untuk menghasilkan satu jenis protein dalam jumlah yang besar diperlukan suatu pola. Pola tersebut menjamin hasil jenis protein identik, ditinjau dari urutan dan frekuensi asam amino yang ada dalam rantai. Kelainan pada pola akan menyebabkan protein yang dihasilkan tidak sama. Kemudian biosintesis protein ditemukan yang pertama kali oleh Paul Zemenick, yang kedua oleh Hoagland dan Zemenick, dan yang ketiga yaitu oleh Francis Crick pada tahun 1950. Kemudian dalam biosintesis protein terdapat dua aspek yang perlu dikemukakan, yaitu yang pertama, pada pembentukan ikatan peptida reaksinya membutuhkan energi. Yang kedua, setiap protein memiliki deretan asam amino yang spesifik atau ditentukan secara genetis oleh suatu deretan nukleotida DNA dalam kromosom dari nukleus. Kemudian tahapan sintesis protein terdiri dari dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Yang pertama yaitu tahapan transkripsi. DNA terletak di nukleus. Pada proses pembentukan protein terjadi pada ribosom. Karena letak nukleus dan ribosom berjauhan, maka dibutuhkan RNA polimerase untuk datang ke DNA. Tahapan yang pertama pada transkripsi yaitu di dalam nukleus, RNA polimerase akan memisahkan untaian DNA menjadi dua dengan cara bergerak dari terminator ke promoter. Yang kedua yaitu ketika RNA polimerase sampai di promoter, maka proses ini dinamakan inisiasi. Tahap yang ketiga yaitu RNA polimerase akan kembali berjalan menuju ke terminator dan akan membentuk mRNA. Proses ini dinamakan elongasi. Dan yang keempat, ketika RNA polimerase dan mRNA telah sampai di terminator, maka proses transkripsi telah selesai. Terminasi merupakan proses akhir dari transkripsi itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah tahapan translasi. Tahap dari translasi sendiri terdiri dari tiga tahapan. Yang pertama inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang ketiga adalah terminasi. Yang pertama inisiasi. Pada tahap inisiasi, kodon pertama mRNA yang bertemu dengan ribosom disebut kodon start. Kodon start ini adalah AUG, dapat dilihat pada gambar yang pertama. Yang kedua yaitu tahapan elongasi. Pada tahapan ini kodon yang dibawa mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Kemudian masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA, yaitu membawa asam amino untuk disusun menjadi protein. Gabungan dari asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida, dapat dilihat pada gambar kedua elongasi. Yang terakhir yaitu tahapan terminasi. Pada proses translasi berakhir, saat proses translasi berakhir, ketika salah satu kodon stop bertemu dengan ribosom, kodon stop terdiri dari tiga, yaitu UAA, UAG, dan UGA, dapat dilihat pada gambar di samping. Sekian penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.